wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan serta kekuatan kepada kita, yang salah satunya kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid Ukhuwah Islamiyah yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa juga kita selalu bersalawat kepadanya. Semoga dengan salawat kepadanya dan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya kita mendapat syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Hadirin salat jamaah zuhur rahimakumullah. Seperti biasa, setiap Kamis atau setiap harinya pada salat zuhur kita melaksanakan kegiatan kajian singkat. Dalam kesempatan kali ini di hari Kamis zuhur, kajian singkat akan Al-Fakir. Saya akan bawakan bagaimana kita menelaah kembali dan mengambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu surat Al-Isra, di ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya dan kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kita perhatikan, salah satu diksi atau kosakata yang ada dalam firman ini adalah kata asra. Asra di dalam bahasa Arab adalah bentuk dari fi'lul majhul, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Asra yusri siroyatan artinya menjalankan. Artinya ada yang menjalankan. Ada yang menjalankan, dalam hal ini objeknya adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad pada malam hari. Jadi Nabi Muhammad dijalankan, ada yang menuntun dan menggeraknya, atau dalam tanda kutip diculik, kemudian dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad naik Mi'raj yang menghubungkan antara bumi dan langit, seolah antara bumi dan langit ada tangga. Dan setiap tingkat Nabi Muhammad melihat ribuan malaikat menyanyikan, melantunkan pujian dan takbir atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memberikan kabar baik kepada Nabi dan umatnya ke surga. Jadi malaikat memberikan kabar baik kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah perjalanan tersebut, bahwa tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad akan menempati surga. Ketika Nabi Muhammad mencapai langit pertama, para malaikat
malaikat penjaga bersukacita atas kedatangannya. Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di sana ia melihat jiwa keturunan yang dipersembahkan kepadanya. Artinya Nabi Adam melihat ada salah satu jiwa keturunannya yang ada pada saat itu, yaitu yang ia lihat adalah Nabi Muhammad. Nabi bertemu Adam. Juga selanjutnya di langit dia melihat akan wajah asli para pemakan harta anak yatim. Nabi Muhammad di langit ini juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah manusia yang memakan harta anak yatim, para penggunjing, para penggibah, para pezina, dan para pendosa atau orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang berkata tetapi tidak mengamalkan apa yang ia katakan, dan beserta hukuman mereka. Jadi Nabi Muhammad pada langit pertama ini dilihatkanlah kelompok orang-orang yang mengamalkan atau yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkannya, dan juga kelompok lain pezina, menggunjing, dan dosa-dosa lain beserta hukuman yang mereka dapatkan. Kemudian Jibril membawa Nabi di bawah kepaknya, lalu menerbangkannya dari langit dunia ke langit pertama ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Lalu di langit ketiga dengan Yusuf alaihissalam, di langit keempat dengan Idris, di langit kelima dengan Harun alaihissalam, di surga di langit keenam dengan Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Mereka semua mengirim salam, menyampaikan salam kepada Nabi. Salamun alaika ya Rasulullah. Para nabi ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad serta memujinya. Musa menangis saat bertemu Nabi karena dia melihat bahwa lebih banyak orang dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga daripada umatnya Nabi Musa. Karena kita ketahui Nabi Musa pun pernah melakukan perjalanan, yaitu perjalanan yang sampai ke Gunung Tur dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Musa hanya sampai ke Gunung Tur, sedangkan Nabi Muhammad sampai ke Arsy, menembus kubah langit ketujuh. Dan Ibrahim alaihissalam berjanji kepada Nabi bahwa jumlah umatnya di surga lebih banyak daripada jumlah pohon di surga. Jadi umat Nabi Muhammad jumlahnya nanti di surga pun lebih banyak dari jumlah pohon-pohon yang ada di surga. Di langit keenam Nabi SAW melihat Baitul Izzah, tempat para guru dan para penulis, tempat para kaum intelektual, juga kaum orang-orang yang mengajarkan kepada orang-orang yang lain, atau orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad juga melihat Baitul Ma'mur, tempat dia berdoa. Di langit ini dia juga melihat malaikat yang masuk ke laut di depan Baitul Ma'mur, dan setelah meninggalkan tetesan air di tubuh mereka, malaikat itu sebenarnya baru lahir. Serta malaikat yang sibuk, juga Nabi Muhammad melihat malaikat yang sibuk mengambil nyawa orang lain. Dia juga memuji Nabi Muhammad karena kebaikan umatnya. Kemudian Nabi Muhammad dan Jibril melewati langit ketujuh dan sampailah pada sebuah pohon besar di pojok langit ketujuh yang unik dan penuh karakteristik, yaitu pohon yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Pohon ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sidrah Al-Muntaha. Sidrah sendiri artinya adalah pohon, Al-Muntaha artinya adalah terakhir atau batas terakhir atau border. Disinilah tempat berpisahnya Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam. Ketika Jibril tidak mampu lagi melewati Sidratul Muntaha, karena di saat itu di tempat inilah border atau batas embarkasi antara Khalik dan makhluk.
Disinilah batas terakhir antara pencipta dan menciptakan, sehingga Jibril tidak lagi mampu terus bersama Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau yang telah mengantarkanku dari awal sampai saat ini, engkau yang telah mengantarkanku dari bumi sampai ke langit ketujuh ini, tapi kenapa sampai di sini saja engkau mengantarkanku? Apakah hanya di sini saja persahabatan? Apakah hanya di sini saja persahabatan kita?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, sayapku tidak mampu lagi mengepak, sayapku tidak mampu lagi melebar, langkahku pun tak mampu lagi bergerak walau sejengkal. Sejengkal saja aku bergerak dari tempat ini, seluruh tubuhku akan terbakar, seluruh wujudku akan tak tersisa sama sekali." Karena disinilah batas terakhir atau sidrah al-muntaha atau border antara Khalik dan makhluk. Pada saat di langit ketujuh dan sampai pada sidratul muntaha, di sana Nabi berjalan di depan dan Jibril mengikutinya hingga mereka sampai tirai pertama dan tirai pintu Izzah. Lalu mereka sampai di sana, Jibril pun tetap berada di balik tirai di dalam posisinya, dan seorang malaikat mengangkat Nabi dan membawanya ke dalam tirai. Malaikat itu membawa Nabi dari satu tirai ke tirai yang lain ke arah Al-Ain. Malaikat di tirai kedua melakukan hal yang sama, dan dengan cara yang sama Nabi berjalan di 70.000 tirai. Setelah melewati tirai, Nabi SAW melihat badai besar. Menurut beberapa riwayat, Jibril bersama Nabi cuma sampai di sinilah. Artinya setelah melewati Sidratul Muntaha, malaikat-malaikat pun hanya berada di balik tirai dan tidak berani dan tidak sanggup untuk terus bersama Rasulullah. Sekembalinya Jibril menunjukkan derajat dan rumah surga. Sekembalinya Nabi Muhammad melewati langit ketujuh, melewati Sidratul Muntaha, kembali Jibril bersama Rasulullah, kemudian melihatkan derajat atau level-level dari tingkatan surga. Kemudian malaikat Malik melihatkan penjaga pintu neraka dan berbicara kepada mereka tentang pintu atau kualitas orang-orang yang ada di dalam neraka beserta siksaannya. Merupakan tanda erat hubungannya. Jadi Isra atau Isra Mi'raj ini menggambarkan kepada kita betapa eratnya hubungan antara Khalik dan makhluk, hubungan antara manusia, hubungan antara Nabi Muhammad kepada Sang Khalik. Perjuangan penemuan dan institusi ilahi yang ada dalam diri Muhammad, dan sehingga ia mampu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya dapat menemukan kebenaran dengan mata batinnya dan dengan seluruh keberadaannya. Walaupun di dunia manusia tidak sanggup dan tidak bisa melihat Sang Khalik, tapi sebenarnya melalui mata batinnya, dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda kebesaran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya manusia mampu dan dapat melihat kebenaran. Perjalanan Isra Mi'raj ini juga banyak beberapa pertanyaan. Di antara para penanya itu dari kaum orientalis misalnya, sebenarnya ini perjalanan fisikkah atau perjalanan rohanikah? Yang sebenarnya jawaban itu sudah terjawab dan tidak perlu disusikan lagi. Tentu ini adalah perjalanan secara fisik. Dari kata asra tadi yang artinya menjalankan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Muhammad. Tentu perjalanan fisik ini bagi sebagian orang, bagi sebagian manusia mungkin pertanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Ya, karena kalau hanya perjalanan ruh atau perjalanan rohani itu manusia biasa atau bahkan siapapun bisa. Ya. Dalam hal ini misalnya mimpi adalah perjalanan ruh. Ya.
Kalau kita disebutkan perjalanan ini adalah perjalanan ruh atau mimpi, tentu bukan suatu mukjizat lagi, karena manusia biasa pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, dan bahkan hari ini pun dengan pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Palestina dalam hitungan jam pun bisa menggunakan pesawat dan sampai ke Palestina dari Mekah menuju Palestina atau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tentu perjalanan ini adalah perjalanan fisik yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada, dan ini adalah mukjizat, dan ini yang dinamakan mukjizat yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Jadi tentu pertanyaan apakah perjalanan ini fisik ataupun ruh, sungguh perjalanan ini adalah perjalanan fisik, dan para mufassir juga para ulama pun sepakat, mayoritas menyebutkan bahwa misalnya perjalanan ini adalah perjalanan fisik yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian perjalanan ini sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Di ayat yang lain di surat An-Najm ayat 15 sampai 17, lara'ahu nuzlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di surat An-Najm ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah memberikan petunjuk atau tanda-tanda kebesaran di suatu waktu. Artinya ada banyak waktu atau banyak tempat dan banyak waktu, banyak ruang, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau kebesarannya kepada manusia. Salah satunya adalah inda sidratul muntaha yang ada di dalam surat An-Najm. Artinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu kebesarannya kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan Sidratul Muntaha. Artinya selain perjalanan Isra dan Mi'raj, bahwasanya petunjuk atau tanda-tanda kebesaran Allah itu juga sangat terbuka dimanapun dan di tempat dan kapanpun kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum atau orang-orang yang berpikir. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, semoga kajian singkat atau kajian mengkaji kembali atau menelaah kembali perjalanan Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, menjadikan hikmah bagi kita bahwa sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad juga ditunjukkan kepada kita, dan semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu melihat petunjuk itu dan mengambil hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.